Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu dengan saya Noval ya di pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita di kelas 7 akan membahas 4 bab dalam satu semester. Yang pertama adalah teks deskripsi, yang kedua adalah teks cerita fantasi, yang ketiga adalah teks prosedur, dan yang terakhir adalah teks laporan hasil observasi. Baik, untuk kesempatan pertemuan pertama ini kita akan membahas bab 1 terlebih dahulu, yaitu tentang teks deskripsi. Jadi sebelum masuk ke teks deskripsi, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui semuanya. Yang pertama adalah tentang apa sih tujuan kita mempelajari tentang teks deskripsi, terutama di kelas 7 bab pertama. Yang pertama, sebenarnya kita itu sudah sering sekali menemukan yang namanya teks deskripsi. Tapi mungkin sejauh ini kita tidak mengetahui bahwa hal itu adalah teks deskripsi, atau apa yang kita baca adalah teks deskripsi. Misal di SD kita juga sudah sering menemukan yang namanya teks deskripsi, baik itu di pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, sejarah, PPKN, dan lain sebagainya. Karena apa? Sifatnya teks deskripsi ini adalah menyeluruh atau bisa digunakan di semua mata pelajaran. Tetapi yang dipelajari lebih detail adalah di pelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Di semuanya itu teks deskripsi hanya langsung digunakan secara umum, tapi tidak dijelaskan ada apa saja di dalam teks deskripsi, seperti apa saja materi yang ada di dalamnya, dan seperti apa sih cara menyusun teks deskripsi yang baik dan benar. Nah, itu adalah alasan kenapa kita harus mempelajari teks deskripsi. Nah, selain itu, sebenarnya berbicara tentang deskripsi, itu kita sudah sering menemukan ya, apalagi saya yakin anak-anak semuanya adalah pengguna smartphone ya, pengguna HP, dan semuanya saya yakin sudah pernah membuka yang namanya YouTube. Deskripsi sendiri itu kalau anak-anak paham, kalau anak-anak teliti, sebenarnya tulisan deskripsi itu ada di dalam YouTube ya. Tepatnya di bawah subscribe itu ada yang namanya deskripsi, dan bahkan sering sekali YouTuber itu mengatakan tentang link ada di deskripsi. Jadi sering sekali sebenarnya deskripsi ini kita ketahui gitu. Tapi mungkin memang anak-anak sejauh ini tidak tahu sendiri apa sih itu deskripsi. Jadi secara sederhananya, deskripsi itu adalah teks yang berisi penjelasan terkait sebuah objek yang dijelaskan secara jelas dan rinci. Tugasnya adalah untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan gambaran, penjelasan kepada pembaca, sehingga pembaca itu bisa mengetahui atau bisa merasakan langsung apa yang dijelaskan oleh seorang penulis di dalam teks deskripsi. Itu adalah pengertian secara sederhananya. Nah, untuk itu, jadi hal yang harus diketahui pertama, kata kunci dari deskripsi adalah ada objek, ya, ada objek yang kemudian dijelaskan secara jelas dan rinci, baik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan dari seorang penulis. Itu adalah sederhana yang bisa anak-anak ingat. Oke, selanjutnya berbicara tentang tujuan deskripsi, dari pengertian kita beralih ke tujuan ya. Berbicara tentang tujuan, sebenarnya sudah tersirat dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada seorang pembaca tentang objek yang telah kita tulis atau kita jelaskan. Nah, yang kedua, untuk memberikan informasi dari apa yang sudah saya jelaskan, dari apa yang telah penulis jelaskan. Karena apa? Karena sebenarnya selain bersifatnya memberikan gambaran, dari teks deskripsi itu juga memberikan penjelasan atau informasi kepada orang lain yang bisa jadi dia itu belum tahu tentang objek yang kita jelaskan. Sehingga secara tidak langsung teks deskripsi itu adalah memberikan informasi baru terhadap pembaca. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan suasana gitu, untuk membawa pembaca itu seolah-olah berada di tempat atau di objek yang telah kita jelaskan. Nah, dari tujuan, sekarang kita beralih dari ciri-ciri. Apa sih yang membedakan teks deskripsi ini dengan teks-teks yang lain? Di sini ada 4 poin yang bisa kalian jadikan acuan yang untuk membedakan teks deskripsi dengan teks yang lain. Yang pertama, teks deskripsi itu pasti ada yang namanya objek, menggambarkan atau melukiskan sebuah objek. Objeknya itu bebas, boleh tempat, boleh benda, dan boleh bahkan sampai perasaan pun itu boleh dijelaskan atau dideskripsikan. Nah, intinya ingat harus ada objek yang dijelaskan. Itu pertama. Yang kedua, penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan indera. Maksudnya apa? Jadi sejelas mungkin, mulai dari penglihatan, penciuman,
atau bahkan mungkin perasaan ketika penulis itu berada di sebuah tempat atau berada di sebuah objek yang dijelaskan dalam deskripsi. Gitu. Tujuannya apa? Untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya secara rinci ke pembaca. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri ya. Ini masih bersinggungan dengan yang kedua, ciri yang kedua. Jadi nanti seolah-olah pembaca itu bisa merasakannya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek baik berupa warna, ukuran, bentuk, keadaan suatu objek secara terperinci. Jadi bukan hanya menjelaskan saja, tapi rinci ya, mulai dari bagian dan bahkan ciri-ciri dari objek yang dijelaskan. Gitu. Nah, selanjutnya dari situ kita akan masuk ke struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Jadi materi dari deskripsi ini bisa sangat simpel ya, bisa kita pelajari dengan mudah sekali karena memang tidak begitu banyak gitu. Sehingga nanti saya harapkan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan secara langsung tentang apa itu teks deskripsi. Pertama, struktur. Struktur teks deskripsi itu ada 3 ya, ada 3. Dan jangan lupa, struktur wajib dari setiap teks di bahasa Indonesia itu adalah judul. Judul itu wajib ada ya. Dan ini di luar dari 3. Jadi judul itu adalah hal yang wajib. Kemudian 3 hal di bawahnya, 3 struktur yang ada di teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah klasifikasi, dan yang ketiga adalah deskripsi bagian. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi maksudnya adalah di dalam struktur itu harus berisi identifikasi tentang topik yang akan disampaikan, ya, tentang objek yang akan disampaikan nantinya. Apa objek yang kalian ambil, nanti itu harus dijelaskan di dalam identifikasi. Misal, boleh tempat, benda, binatang, orang, atau sesuatu yang akan dideskripsikan gitu. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu berisi pengelompokan menurut jenis, kelompok, dan sebagainya gitu. Kalau tumbuhan berarti itu jenis apa, kelompoknya seperti apa, itu harus dijelaskan. Nah, yang terakhir adalah deskripsi bagian. Di deskripsi bagian berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Misal nih, saya punya contoh di sini ada kita mengambil museum purbakala. Jadi objeknya apa? Objeknya adalah tempat, yaitu museum purbakala. Nah, judulnya pasti harus ada museum purbakalanya. Entah itu tentang keanekaragaman yang terdapat di dalam museum purbakala, entah itu keunikan museum purbakala, entah atau apapun itu terserah, tergantung kreativitas dari seorang penulis. Nah, kemudian yang pertama adalah identifikasi. Dari judul tadi museum purbakala, maka identifikasinya harus ada yang namanya penjelasan atau pengertian ya. Kasarannya adalah pengertian dari apa sih itu museum purbakala. Itu harus dijelaskan secara lengkap ya, gambarannya tentang apa sih museum purbakala itu yang terdapat di struktur yang pertama, yakni identifikasi. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi. Di klasifikasi ini, karena tadi klasifikasi berisi pengelompokan menurut jenis, maka di sini ada pengelompokan tentang apa sih itu museum purbakala. Yang pertama di sini contohnya adalah museum purbakala itu beserta situs arkeologinya selain menjadi objek wisata juga merupakan arena penelitian tentang kehidupan prasejarah terpenting dan terlengkap di Asia dan bahkan di dunia. Jadi yang pertama tadi pengertian apa itu museum purbakala. Di sini klasifikasinya adalah digunakan untuk apa sajakah museum purbakala itu. Nah, yang terakhir adalah deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini berisi tentang gambaran-gambaran atau rincian-rincian dari museum purbakala. Contohnya adalah di museum purbakala dapat diperoleh informasi lengkap tentang kehidupan manusia purba, kemudian tentang antropologi, arkeologi, geologi, dan paleontropologi. Selain itu juga di lokasi ini untuk pertama kalinya jadikan fosil rahang bawah, dan yang terpenting intinya adalah ada apa saja di dalam museum itu. Secara rinci terdapat di deskripsi bagian. Kalau klasifikasi tadi itu adalah apa kegunaan museum itu. Dan kalau identifikasi adalah untuk pengertian atau penjelasan apa sih museum purbakala seperti yang sudah terdapat di dalam judul tadi. Nah, anak-anak, setelah tadi kita berbicara tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks deskripsi disertai dengan struktur yang ada, pada kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks deskripsi. Ingat, struktur dan kebahasaan ini nanti penting untuk kalian gunakan sebagai tugas akhir ya. Karena tugas akhir bab deskripsi ini nanti kalian akan dapat tugas dari saya untuk membuat teks deskripsi ya, yang kemudian nanti kalian tulis dan kalian kumpulkan berupa foto ke saya. Nah, tapi sebelumnya
akan saya jelaskan terlebih dahulu. Tadi struktur, ingat ya, strukturnya ada 3: identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Untuk kali ini akan saya jelaskan tentang kebahasaan teks deskripsi. Tidak banyak ya, berbicara tentang kebahasaan ini tidak banyak, tapi juga wajib ada. Yang pertama adalah tentang kata imbuhan ya, kata berimbuhan. Jadi kalian harus bisa mengetahui bahwa kata dasar dan kata imbuhan. Ingat, kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan sama sekali, dan kata berimbuhan adalah kata yang mendapatkan imbuhan baik di awal, di akhir maupun campuran gitu. Contohnya adalah ada 3 jenis ya, prefix. Prefix itu adalah awalan. Nah, kemudian suffix itu adalah akhiran, dan ada sisipan atau infix ya. Dan sebenarnya ada yang terakhir, ada yang keempat, yaitu adalah konflik, yaitu campuran ya, bisa di awal dan bisa di akhir. Nah, contohnya yang pertama adalah berdekatan. Berdekatan itu berasal dari kata dekat ya. Kata dasarnya adalah kata dekat yang kemudian mendapatkan imbuhan di awal atau prefix dan di akhir, yaitu suffix. Jadi bisa jadi ketika dapat imbuhan di awal dan di akhir menjadi berdekatan. Nah, kemudian yang kedua ada yaitu kata milik ya. Kata dasarnya adalah milik yang kemudian mendapatkan imbuhan di akhir atau disebut juga dengan suffix, yaitu i ya. Imbuhannya adalah i sehingga menjadi miliki, dan di awal kalau dikasih prefix jadi memiliki, seperti itu. Nah, kemudian itu adalah dari kata berimbuhan. Nah, selanjutnya ada yang namanya konjungsi atau kata hubung atau kata sambung ya. Konjungsi itu ada 2 jenis. Ada kata hubung antar kata atau bahkan ada kata hubung antar kalimat. Kata hubung adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa atau kalimat. Jenis konjungsi yang pertama tadi adalah intra kalimat atau antar kata ya. Ada konjungsi dan juga atau ya, dan juga itu adalah bermakna penambahan fungsinya. Dan ada konjungsi atau yang digunakan untuk bermakna pilihan. Ada juga yang namanya tetapi, itu adalah bermakna karena tetapi itu adalah ber ya, yang bermakna, artinya konjungsi yang menunjukkan adanya makna. Kemudian ada juga karena sehingga, itu sebagai konjungsi sebab dan akibat. Kemudian ada lalu dan kemudian yang menunjukkan adanya konjungsi urutan waktu, yang menunjukkan adanya urutan, seperti itu. Nah, kalau antar kalimat seperti apa? Kalau antar kalimat, kalau antar kata, namanya aja kata, maka konjungsinya itu sifatnya adalah menghubungkan antar kata per kata, antara kata yang satu dengan kata yang lain. Maka di situ disebut juga dengan konjungsi antar kata. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya konjungsi antar kalimat. Namanya saja kalimat. Maka konjungsi yang dihubungkan atau kata itu digunakan untuk menghubungkan antar kalimat ya. Ingat, kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Jadi lingkupnya itu sudah lebih besar. Ya, sudah lebih besar. Jadi biasanya karena kalimat itu diakhiri dengan titik, maka konjungsi itu berada setelah titik dan menghubungkan kalimat selanjutnya. Contohnya apa? Ada meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, sesudah itu, setelah itu, dan selain itu, dan lain sebagainya. Jadi banyak sifatnya ya, yang bersifat menambahkan tentang atau menghubungkan antar 2 kalimat. Nah, ada lagi, ada penggunaan kata depan ya. Awalan dan kata depan itu harus beda. Kalau kata depan itu ciri utamanya adalah dipisahkan dengan kata selanjutnya. Contohnya apa? Di rumah, ke masjid. Itu adalah kata depan. Mengapa kata depan? Dan itu harus dipisah. Itu adalah ciri. Kalau awalan itu tidak boleh dipisah, tapi kalau kata depan itu wajib dipisah. Kenapa? Karena kata depan itu digunakan untuk menunjukkan suatu tempat. Ya, harus tempat. Selain tempat, maka maksudnya adalah ke awalan. Ya, dipelajari itu harus digabung. Karena apa? Karena itu adalah awalan dan sifatnya pelajari itu bukan kata tempat. Jadi itu harus dibedakan antara awalan dan kata depan. Ingat, kata depan tadi dipisah, kalau awalan harus digabung. Kenapa dipisah? Ciri utamanya adalah menunjukkan kata tempat. Selain kata tempat, tidak ke adalah masuk ke awalan. Kemudian selanjutnya adalah huruf kapital. Saya rasa masalah huruf kapital anak-anak sudah banyak mengetahui tentang penggunaan huruf kapital ya. Yang pertama yang jelas huruf kapital itu digunakan untuk awal kalimat. Yang kedua adalah untuk singkatan itu harus huruf kapital. Nama orang, nama tempat itu juga harus
harus huruf kapital. Oke, setelah kita ke kebahasaan, selanjutnya saya akan memberikan tugas yang bisa langsung anak-anak kerjakan. Nah, yang pertama tugasnya cukup satu saja, cuma sedikit ya, tugasnya cukup satu, yaitu nanti anak-anak di rumah silakan membuat teks deskripsi, ya. Boleh tidak perlu panjang, yang jelas dari teks itu harus memenuhi struktur dan kebahasaan yang baik dan benar. Nah, sebelum masuk ke tugasnya, saya jelaskan langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, tentu karena deskripsi itu harus ada objek yang dijelaskan, maka silakan nanti memilih tema atau objek yang akan kalian jadikan sebagai bahan teks deskripsi. Apa objeknya? Bebas, asalkan tidak jauh dari rumah kalian, ya. Boleh tempat, boleh benda, boleh hewan, atau apapun yang berada di sekitar kalian. Nah, yang kedua, silakan melakukan pengamatan, ya. Jadi ketika kalian menemukan sebuah objek, misalnya itu tumbuhan, maka kalian benar-benar harus tahu seperti apa sih tumbuhan itu. Jadi kalian harus melakukan pengamatan terhadap sebuah objek. Biar apa? Biar yang kalian tulis itu berbobot atau benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian setelah itu mengumpulkan data, boleh berupa coret-coretan dulu. Kalian coret, kalian tulis apa saja yang perlu kalian tulis di teks deskripsi nantinya. Setelah itu silakan kalian kembangkan teks deskripsi itu, menyusun teks deskripsi berdasarkan 3 struktur yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, setelah itu jangan lupa dicek dulu sebelum difoto yang kemudian dikemukakan ke saya. Terima kasih.